Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Mari kita awali kajian kita di sore hari ini dengan melafadzkan daripada basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita baca Sayyidul Istighfar. 1, 2, 3. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silakan disimak Al-Qur'an surah 31 Luqman ayat 13 sampai 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, anak-anak muda Kota Wonosobo sekitarnya yang dicintai, disayangi oleh Allah, juga kepada sahabat-sahabat sekalian, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, semoga kita semua sama-sama mulia di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji kepunyaan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang mempertemukan, Allah yang juga memisahkan, Allah yang mempermudah, Allah juga yang mempersulit, Allah yang membuat kita kakinya terasa ringan sampai ke Masjid Fatimatuz Zahra Komplek Al-Azkiyah ini. Semoga setiap roda berputar dicatat dapat pahala tanpa hisab. Dan semoga setiap keikhlasan kita dicatat menjadi keikhlasan yang menyebabkan semua amal soleh kita itu menjadi terangkat. Sebab ikhlasnya kita hadir di majelis ilmu ini. Karena teman-teman yang dirahmati Allah, tidak ada amalan yang bisa Allah terima sebagai sebuah amalan kecuali kita memang benar-benar ikhlas semata hanya karena ridho Allah Subhanahu wa taala. Seperti rumus yang sudah lama kita pelajari 2207 atau Al-Baqarah 207, kita hanya fokus ibtigha'a mardatillah, mencari ridhonya Allah. Itu saja, bukan yang lain. Semoga Allah ridho. Dan tema kita juga tentang hal itu. Nanti kita akan kupas tentang seputar apakah saya ridho lantas kemudian menghalalkan apa yang menurut saya ridho. Makanya temanya saya ridho. Kedua kalinya
Salawat bertangkaikan salam teruntuk makhluk yang paling mulia, manusia yang paling sempurna adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa barik alaih. Rindu rasanya ingin jumpa dengan Rasulullah. Sebagaimana teman-teman merindui sosok seorang salih yang sahabat ingin jumpa dengan beliau, seperti itulah orang-orang beriman ingin jumpa dengan Rasulullah. Di masjid ini kita sudah pernah bahas Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 165. Masih ingat bunyi ayatnya? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang beriman kepada Allah cintanya begitu dalamnya. Buat mereka nggak ada soalan tentang hujan. Kalau mereka mencintai Allah, hujan pun mereka tetap akan libas. Nggak ada soalan jauhnya jarak. Karena kalau mereka mencintai Allah dan Rasulnya, jarak bukan menjadi masalah. Nggak ada soalan tentang harta. Karena berapa banyak harta daripada orang-orang berharta yang ternyata nggak keluar untuk menolong agama Allah. Ternyata nggak keluar untuk perform haji. Ternyata nggak keluar untuk perform umroh. Padahal setiap harta akan ditanya oleh Allah, sebagaimana Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kelak kalian akan ditanya tentang nikmat yang kalian terima dari Allah Subhanahu wa taala. Mari luruskan niat, bulatkan tekad, cari ridhonya Allah, teladani baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Jadi teman-teman, kita lihat perlahan ayat per ayat yang tadi dibaca. Ayat ke-13 dulu, karena nanti ini akan berkaitan banget sama tema kita di malam hari ini. Ini tema sebenarnya berangkat ya. Jadi obrolan Mas Niko baru kelas berapa Mas Niko? 1 SMA, beliau kadang-kadang nongkrong sama teman-temannya, ada bahasan nyeletuk begini. Saya pacaran gak apa-apa kok sama orang tua, soalnya orang tua saya ridho saya pacaran. Apakah karena keridoan orang tua ini terus pacaran itu menjadi boleh karena orang tuanya ridho? Atau mungkin kalimat yang gak anak muda deh, yang kita kalangan orang-orang yang sudah melewati fase-fase pacaran demikian. Ada pertanyaan, gak apa-apa orang kita sama-sama ridho, gak apa-apa, kan transaksi ini transaksi yang sama saling menguntungkan, yang penting sama-sama ridho. Gak apa-apa sedikit-sedikit nyenggol riba, kan kita sama-sama ridho. Nah, apakah benar sih kalau ridhonya manusia itu sudah termasuk ridhonya Allah juga? Nanti kita bahas di pertemuan kali ini tentang saya ridho. Ayat ke-13, Allah berfirman, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya. Luqman berkata kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku sayang, la tusyrik billah, jangan berbuat syirik. Inna syirka la zulmun azim, karena syirik perbuatan yang sangat zalim. Ayat ke-14 di scroll lagi, dan kami perintahkan kepada manusia agar supaya manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandung dirinya dalam keadaan lemah bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah engkau kepadaku wahai manusia, dan kepada kedua orang tuamu juga bersyukurlah kepada mereka. Hanya kepada Allah lah engkau akan dikembalikan. Nah, ayat yang terakhir ini jadi bahasan saya ridho. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku, fala tuti'huma, jangan pernah mengikuti keduanya. Wasahibhuma ma'rufa, tapi tetap kalian harus berbuat baik kepada keduanya.
dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepada Allah, orang-orang yang bertaubat maksudnya, orang-orang yang berhijrah maksudnya, orang-orang yang kembali meniti jalan yang Allah inginkan, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam teladankan. Kemudian hanya kepadakulah tempat engkau dikembalikan, maka akan aku beritahu kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Fa unabbiukum bima kuntum ta'malun. Kelak kita semua akan dikasih tahu sama Allah sebuah film yang dari lahir sampai kita wafat, film itu detil per detilnya mempertontonkan apa yang kita lakukan. Jadi nggak ada sedikit pun yang miss, karena Allah pasti sempurna hisabnya, Allah sempurna CCTV-nya, Allah sempurna laporan rekapan setiap detil amal yang dilakukan. Teman-teman dirahmati Allah, di ayat ini nanti tolong garis bawahi di mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma. Kalau orang tuamu menyuruh sesuatu yang intinya maksiat kepadaku, fala tuti'huma, jangan ditaati. Al-Kisah, kisah nyata terjadi di luar negeri sana. Ada seorang pengantin, by the way, jam 10 pagi akad. Pengantin ini jam 10 pagi akad, jam 9 didandani, seperti biasalah. Didandani, wardrobe, siap semuanya. Begitu kemudian akad nikah jam 10, lalu kemudian banyak tamu-tamu berdatangan, pelaminan sudah disiapkan. Akhirnya setelah selesai ini itu jam 11 naik ke pelaminan bersama pasangannya. Begitu jam 12 azan zuhur, sang pengantin perempuan ini memutuskan untuk turun, lalu kemudian masuk ke dalam kamar. Ibunya bilang, "Loh, kenapa kamu turun, Nak?" "Iya Bu, mau sholat," kata pengantin itu. Kata ibunya, "Nanti aja Nak, eman-eman make upmu. Kamu kan udah dandani nih, sayang-sayang banget. Nanti kalau kamu mau wudhu, itu nanti make upmu buyar semua. Kita harus ngurang dari awal lagi. Yang make up itu dandannya agak lumayan lama, sekian jam." Kata anaknya, "Ibu izinkan, saya tetap mau ambil wudhu dan ini make upnya semuanya akan saya hilangkan." "Jangan Nak, jangan." Tapi anak ini kekeh, "Saya mau sholat tepat waktu." Sekali lagi ibunya bilang, "Jangan, kamu taati mama, kalau enggak mama bilang kamu anak durhaka." Taati mama, kalau enggak kamu anak durhaka. Kadang teman-teman, kalau seorang anak di posisi ini sedikit dilematis tuh. Karena satu sisi ini yang ngomong adalah ibunya, di sisi yang lain dia harus menaati Allah dengan aturan sholat tepat waktunya. Siapa yang dia pilih? Perempuan ini ternyata lebih memilih, mohon maaf, fala tuti'huma, lebih memilih tidak mentaati orang tuanya yang menyuruhnya untuk tidak sholat. Dan perempuan ini kemudian mulai ambil wudhu. Dia ambil wudhu dengan khusyuknya, perlahan dibasuh dan segala macam, ininya dihilangkan dan segala macam, hingga akhirnya perempuan ini sholat. Ibunya nungguin, gemes banget. Ini anak gak nurut banget sih sama saya. Nanti kan make upnya lama, nanti kan ini, nanti kan itu, nanti kan ini. Akhirnya ibunya tuh sambil kesel. Anak ini sholat dengan tenangnya sampai di rakaat terakhir. Laqad darallah, dalam sujudnya lamanya luar biasa. Ibunya perlahan mengematkan atau ibunya perlahan mengamati. Ini kok putri saya sujudnya lama banget. Dok, dia nggak nyaut. Loh Dok, kok lama banget sujudnya? Lagi-lagi dia nggak nyaut. Penasaran, udah saking lamanya nggak seperti biasanya dia sujud. Akhirnya ibu ini mendekat, "Loh bangun. Ketika dalam sujudnya begitu digerakkan, beliau pun akhirnya meninggal dunia sedang dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu hari pertama beliau menikah. Allahu Akbar walillahilham. Teman-teman, kisah ini kisah nyata yang ada besar hikmah yang mau tersampaikan dari pesan tadi, bahwasanya walau makhluk siapapun di muka bumi ini
menganggap saya ikhlas, saya ridho, menurut kacamata saya itu keriduan yang kadang bisa membenarkan maksiat yang kita lakukan. Kayak tadi obrolan anak muda yang sama temennya bilang, temennya nanya kenapa pacaran? Loh, ibu bapak saya aja ridho kok saya pacaran. Saya ini pacaran diridoi orang tua saya, atas restunya orang tua saya. Saya gandengan tangan atas ridho restunya orang tua saya. Saya ngajak dinner di Telaga Menjer, waduh, itu karena ridhonya orang tua saya. Walau orang tua meridhoi, kalau yang dilakukan maksiat kepada Allah, ayat ini berbunyi, fala tuti'huma, jangan taat kepada keduanya. Ridho manusia, kita yang udah lewat fase-fase kayak gitu. Tapi saya sama dia sama-sama ridho. Transaksi ini jelas transaksi riba. Walaupun kedua belah pihak ridho, saya minjem sama kamu 1 juta, kamu balikin ke saya 1.250.000. Saya ridho, kamu ridho. Sebagai peminjam ridho yang meminjami ridho. Kita sama-sama ikhlas ya? Ya ikhlas. Tapi kalau ternyata cara akadnya, model transaksinya, transaksi yang tidak Allah ridhoi, nggak berlaku ridhonya manusia. Nggak berlaku. Karena kalau nanti syariat itu landasannya cuma asal muasalnya atau syariat ini cuma hanya di backup dengan ridho dan ridho, akan banyak sesuatu yang buyar. Kalau cuma asas suka sama suka, akan tidak berlaku syariat Allah sehingga nanti bahkan mengundang murkanya Allah. Kenapa laki-laki suka sama laki-laki? Gak apa-apa, kita suka sama suka, ridho sama ridho. Kenapa yang perempuan sama perempuan gak apa-apa, ridho sama ridho. Kenapa kok ada, mohon maaf, laki-laki hidung belang jajan di luar sama wanita yang menjajakan, na'udzubillahi min dzalik, apa yang tidak seharusnya dia jajakan. Gak apa-apa, saya kan dapat apa yang dibutuhkan, dia dapat uangnya saya karena saya bayar per apanya misalkan segala macamnya. Tetap tidak berlaku keriduan manusia jika bertentangan dengan ridhonya Allah. Apalagi keren banget lagi yang jawab. Saya ini pacaran diridoin orang tua saya loh. Kan Rasulullah bersabda, ridhollah fi ridhol walidi, sukhtullah fi sukhtil walidi. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua, murka Allah ada padanya murka orang tua. Itu hadisnya benar, hadisnya tepat, nempatin hadisnya keliru. Masa pacaran bawa-bawa orang tua saya ridho, berarti kalau orang tua saya ridho, Allah juga ridho. Ini pemahaman-pemahaman yang keliru teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kalau memang engkau ridho, mudahkan hamba beli iPhone 13 Pro Max dengan cara mencicil. Cicilannya itu riba. Kalau hamba engkau mudahkan mencicil, berarti engkau ridho ya Allah. Artinya berarti meridhoi riba? Tidak. Allah berfirman Al-Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 275. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah halalkan untuk kalian jual beli, Allah haramkan untuk kalian riba. Jadi teman-teman dirahmati Allah, pertanyaan besar, saya ridho, tanda tanya. Tema kita kan itu. Saya ridho, tanda tanya. Coba lihat Allah berfirman, wa jahadaka ala tusyrik bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma. Kalau sampai manusia memerintahkanmu, bahkan Allah berfirman, bahkan yang memerintahkanmu adalah orang tua kandungmu sendiri, kalau dia memintamu sebagai anak kandungnya melakukan kemaksiatan, aku ridho. Mama ridhonya kamu gak usah pakai hijab, mama ridhonya kamu gak ngaji, mama ridhonya kamu gak usah belajar Al-Quran, mama ridhonya kamu gak usah beramal salih, mama ridhonya kamu maksiat aja, mama ridho kalau kamu pacaran sama si dia, mama ridho, mama ridho, mama ridho. Tapi konten isi keridoan manusia itu sejatinya maksiat. Allah bagi tahu kita, fala tuti'huma, jangan diikuti. Jangan diikuti.
wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apakah kita harus bilang sama orang tua, wah papa nggak paham agama? Bukan. Papa gimana sih? Aku kan yang lebih tahu, aku kan anak pondok, aku kan udah ngaji, aku kan ini. Apakah bahasa kita sama orang tua kayak gitu? Enggak. Wasahibhuma. Tapi tetap ya, kamu bersahabat baik sama orang tuamu fid dunya, selama kamu hidup di dunia, ma'rufa. Sabari mereka dengan berbuat baik kepada mereka. Islam itu keren. Gimana seorang anak ketika diridhoi, nak, mama, papa, ridho, kamu pacaran. Ini malam minggu ya, itu mobil udah full tank mama isiin. Kamu ngapel pakai mobilnya mama ya, astagfirullah. Tapi Pak Ustadz, ini mama saya ridho loh, tetap fala tuti huma, jangan mengikutinya. Tapi ada caranya, wasahibhuma fid dunya, selama kamu hidup di dunia ini, sahibhuma, bersahabat ya kamu sama keduanya. Walaupun kamu nggak sepakat, walaupun ibumu menyuruh jangan sholat, nanti make upnya luntur. Jangan sholat, nanti dandannya lama lagi. Tetap taati Allah dan tahu apa hikmahnya. Ternyata di kisah yang tadi, itu sholat dia yang terakhir, dia meninggal jam 10 pagi baru ijab dan qabul, dan dia meninggal dalam keadaan sujud kepada Allah di sholat zuhurnya ketika itu hari pertamanya dia menikah. Allahu Akbar walillahilham. Teman-teman yang dirahmati Allah, ridho manusia tidak serta-merta menjadikan apa yang Allah ridho selaras dengan apa yang manusia ridho. Karena kadang manusia seringkali membenar-benarkan apa yang sebenarnya salah. Karena kadang manusia itu senang banget mengiya-iyakan, mengharus-haruskan, padahal sebenarnya itu nggak harus dilakukan. Jadi gimana nanti tolak ukurnya, gimana kita cari balancingnya, gimana cara kita manut, sama siapa kita harus manut? Kepada Allah pemilik semesta alam dunia. Kita harus manut. Dulu ada tema di kafe sebelah, Rhapsody, waktu kita ngaji. Masih ingat nggak? Temanya adalah yang kokoa tiang bendera itu apa tuh namanya? Iya, Squid Game itu kan. Dulu sempat kan buat tema gitu. Temanya adalah Squid Game. Sebenarnya di bahasan video itu atau ceramah waktu sekitaran 1 tahunan lalu, dari tema itu kita tuh lagi sama-sama bahas tentang Allah pemilik langit dan bumi punya aturan main. Kalau Allah sudah punya aturan main, maka sebenarnya bagaimanapun manusia berkelit berkelindan, banyak alasan jelimet, tetap intinya adalah apa yang Allah inginkan, bukan yang manusia inginkan. Karena kalau setiap manusia membuat manusia lain itu ridho sama dia, setiap manusia apa yang dia sukai pasti beda-beda. Ada yang sukanya A, ada yang sukanya B, ada yang sukanya C. Beda, gak mungkin sama. Tapi kalau balancing hidup kita adalah ridhonya Allah, ridhonya Rasulullah, hidup kita diberkahi Allah, hidup kita penuh kecintaan dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buka Quran. Surah 3 Ali Imran ayat 31. Buka Quran surah 3 Ali Imran ayat ke-31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu benar mencintai Allah, ikuti Rasulullah dan teladani Rasulullah. Yuhibbukumullah. Kalau kita mengikuti teladannya Rasulullah,
Allah cinta sama kita. Yang kedua apa? Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah ampuni semua dosa-dosa kita. Sebab apa? Kita ridho apa yang Allah ridhoi, dan kita benci apa yang Allah benci atau tidak sukai. Bonusnya teman-teman, Al-Bayyinah ayat 8. Silahkan dibuka Quran surah Al-Bayyinah ayat 8. Dan teman-teman hampir semuanya sudah hafal. Quran surah Al-Bayyinah itu surah ke-98. Surah ke-98. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Garis bawahi, radiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Allahu akbar. Balasan untuk mereka yang carinya keridhaan Allah, yang carinya adalah cintanya Allah, yang mencarinya adalah apa yang Rasulullah cintai. Balasan bagi mereka adalah adnin tajri min tahtihal anhar. Mereka akan Allah tempatkan di surga yang indah bernama surga Aden. Tajri min tahtihal anhar, tempatnya adalah ada sungai indah mengalir di bawahnya. Khalidina fiha abada. Mereka di surga itu kekal abadi selama-lamanya. Kalimat terakhir ini loh yang terindah, Masya Allah. Zalika liman khasyiya rabbah. Itu spesial untuk orang-orang yang takut kepada Allah. Takutnya cuma sama Allah. Gak masalah manusia gak ridho sama dia, gak masalah tetangga gak ridho sama dia, gak masalah ada pihak-pihak yang gak ridho sama dia. Asalkan Allah ridho cukup. Semua ridho manusia yang ternyata keridhoannya hanyalah kebatilan belaka akan sirna. Qul ja'al haqqa wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kalau ridhonya Allah datang, segala sesuatu yang menghalanginya akan sirna. Innal batila, karena yang batil, kana zahuqa, akan benar-benar sirna. Allahu akbar walillahil hamd. Apalagi Imam Syafi'i pernah berkata, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berkata, ridhon nas ghayatun la tudrak. Kalau kamu mencari ridhonya manusia, maka sungguh selamanya kamu tidak akan pernah mendapatkannya. Ridhon nas ghayatun la tudrak, karena ridho manusia itu sulit didapat. Kalaupun dapat, ada dua pertimbangannya. Ridhonya benar selaras dengan yang Allah ridhoi, atau ridhonya hanya kamuflase belaka. Jangan-jangan ini saya ridho udah gak apa-apa, saya ridho udah gak apa-apa, ternyata hanya kamuflase. Membungkus racun dengan bungkus yang indah. Jadi racun itu dibungkus padahal dalamnya racun. Tapi bungkusannya seolah wangi, semerbak, indah. Padahal yang dibungkus adalah racun. Ridhonya itu sebenarnya bukan ridhonya Allah, tapi apa yang diridhoi syaitan, apa yang disenangi oleh syaitan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan itu sering sekali membungkus orang-orang yang suka berderma faqra, dengan bungkusan aduh jangan deh, kamu fakir nanti. Faqra, aduh jangan deh, kamu kan masih perlu ini, kamu kan masih perlu itu. Aduh jangan sedekah deh, nanti kan kamu kurang. Aduh jangan deh, nanti kan uang kamu semakin turun.
nominalnya. Aduh jangan deh. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan itu pinter banget mempackaging. Orang yang tadinya mau masukin nggak jadi. Kenapa? Dibungkus oleh syaitan. Illa ma rahima rabbi. Allah berfirman dalam Quran, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah. Begitu mengeluarkan, set, merem. Tidak takut sedikit pun kekurangan, sebagaimana Sayyidina Utsman nggak pernah takut kekurangan. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar nggak takut kekurangan. Datang Sayyidina Abu Bakar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah sebelumnya Umar datang. Sayyidina Umar datang duluan sebelum Sayyidina Abu Bakar. Ditanya sama Rasulullah, ya Umar, wahai Sayyidina Umar bin Khattab, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu setelah kamu datang bawa harta yang sekian untuk perjuangan dakwah Islam? Apa jawab Sayyidina Umar? Aku tinggalkan untuk keluargaku harta yang sama nilainya dengan yang aku sedekahkan padamu ya Rasulullah. Gak lama Umar masih di tempat yang sama, datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ya Rasulullah, ini harta untuk perjuangan agama Allah. Ditanya sama Rasulullah, wahai Abu Bakar, ya Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Jawab Sayyidina Abu Bakar, aku tinggalkan untuk keluargaku iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, demi Allah sejak hari itu aku melihat Abu Bakar tidak pernah bisa aku kalahkan dalam setiap amal solihnya. Karena ternyata ini dua sahabat lomba-lombaan. Lomba-lomba dalam kebaikan. Waktu Sayyidina Umar bin Khattab ngerasa kepedean bisa ngalahin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam mencari ridhonya Allah, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar yang ketika itu saling berlomba, Umar kepedean. Waktu itu masih gelap, datang ba'da subuh ke rumah salah seorang nenek-nenek yang rumahnya itu sering dibersihkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Waktu itu Sayyidina Umar datang kepedean. Oh, hari ini aku menang dalam berlomba bersihin rumah nenek itu daripada Sayyidina Abu Bakar. Dan semoga lewat membersihkan rumahnya nenek itu Allah ridho kepada saya. Mereka berlomba cari ridhonya Allah. Ternyata Sayyidina Umar bin Khattab datang. Begitu lihat di rumah itu, di dalamnya sudah ada Sayyidina Abu Bakar bersih-bersih sama istri beliau di rumah nenek tua tersebut. Lagi-lagi dia mengatakan, aku tidak bisa menyaingi Sayyidina Abu Bakar dalam amal cepatnya menjemput ridho Allah. Allahu Akbar walillahilhamd. Teman-teman yang dirahmati Allah, menjemput ridhonya Allah itu harus gas. Menjemput ridhonya Allah itu harus GAS. Gas itu apa gas? Gercep amal salih. Gas. Ini gimana nih rencana-rencana ini gimana gini? Gas. Gas apa? Gercep amal salih. Jangan ditunda. Takut-takut mohon maaf seperti kisah pengantin tadi. Kalau pengantin itu bilang, ya udahlah mak, saya ikut mama aja. Habis ini wardrobe-nya bayarnya per alis 1 juta, 2 alis 2 juta. Belum lagi nanti inilah itulah, wah mahal mak, bayar muah, make up artisnya mahal. Ya udahlah mak, kita nggak usah sholat aja lah. Kalau ternyata dia bilang begitu dan dia meninggal, Allahu Akbar walillahilhamd, penyesalan selama-lamanya. Makanya harus gas. Mas gimana nih mas, lebaran kita mau gimana? ABC XYZ, gas, gercep amal salih. Karena amal salih itu Allah yang berfirman, wasari'u, Quran surah 3 Ali Imran ayat 133, wasari'u, percepatlah, wasari'u, dan segerakanlah. Kata seorang sahabat mulia, beliau pernah berpesan, kalau kita punya niat beramal soleh di waktu pagi, la tantazirul masa. Kalau kamu punya rencana beramal soleh di waktu subuh, la tantazirul masa. Jangan tunggu sampai waktu maghrib atau waktu petang.
Dan kalau kamu niat di waktu masa petang, la tantadhirus sobah, jangan tunggu sampai waktu subuh, karena boleh jadi hari itu hari kita yang terakhir. Teman-teman yang dirahmati Allah, berapa banyak anak muda sehat, gak sakit, itu umurnya masih sangat-sangat tergolong muda, tapi wafat tanpa ada jejak sakit, tanpa ada rekam medis penyakit serius di dalam badannya, tapi tahu-tahu meninggal dunia aja. Wasilahnya macam-macam. Ada yang tenggelam, ada yang lewat wasilah yang lainnya. Berapa banyak kita sadari itu? Bukankah satu demi satu di antara kita menunggu giliran? Kita lagi nunggu giliran enggak? Iya. Tunggu gilirannya. Siapa duluan? Yang tua? Belum tentu. Boleh jadi yang muda terlebih dahulu pulang ke haribaannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam mencari keridhaan yang harus ditakar, Allah ridho enggak sama saya? Allah ridho enggak sama keputusan saya? Allah ridho enggak sama program-program saya? Selalu timbang apa yang kita ambil sama ridhonya Allah. Kalau manusia enggak ridho, saya enggak ridho kamu bagi-bagi ini, bagi-bagi itu, karena menyebabkan sayur-sayur saya enggak laku. Saya dagang di hari itu enggak laku, sebabnya kamu bagi-bagi sayur sih, daging ayam sih. Coba takar, ketidakriduan manusia ini berselaras enggak sama yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Oh, ternyata bisa diomongin baik-baik. Ya udah Ibu, bagaimana kalau nanti hari Jumat Ibu dagangnya pindah ya ke tempat yang lain, tidak di sini? Oh iya, ya sudah Ibu, ini juga ada hadiah dari kami, hadiahnya 2 plastik buat Ibu, 1 lagi silahkan nanti Ibu boleh kasih kepada siapapun. Masih ya Mas, udah selesai. Ternyata jamaah, asal Allah ridho, catat hadis Nabi SAW, kalau aku ridho, kata Nabi, Nabi bersabda, Allah berfirman, kalau aku, kata Allah, ridho kepada seorang hamba, aku akan katakan kepada seluruh makhlukku di muka bumi, wahai seluruh penduduk langit dan penduduk bumi, aku ridho kepada hambaku yang satu ini, maka ridhoi dia juga. Dan kata Nabi, Allah berfirman, dan kalau aku membenci seorang hamba, tapi Allah jarang sekali benci kepada seorang hamba, tentu saja rahmat Allah lebih luas daripada bencinya. Aku akan katakan, hei malaikat, hei semua penduduk bumi, aku benci sama hamba yang satu ini, maka benci jugalah dia. Tapi ingat, Allah jarang banget benci sama hambanya. Karena di hadis, rahmat Allah lebih luas dari marahnya. Jadi kalau kita, kemarin saya bilang ya, kalau kita diperlakukan baik sama orang, terus kita bilang, makasih ya Pak, orang ini bilang sama-sama. Kalau ada sahabat kita, Masya Allah, soleh banget, handphonenya dibuat ini, slam, Masya Allah. Kembali ya teman-teman, kalau manusia buat baik dan terus kita yang mendapatkan kebaikan mereka, kita bilang, makasih ya, dia jawab sama-sama. Nanti sahabat kita berbuat baik sama kita, kita bilang makasih ya, dia jawab sama-sama. Tapi kalau Allah, saat Allah memberi hadiah kepada hamba-hambanya, Allah selalu bilang, lalu mau apa lagi hambaku? Ya Allah makasih, alhamdulillah hamba sudah bisa beli ini, lalu mau apa lagi hambaku? Mau ini ya Allah, ini aku kabulkan lagi ya, terima kasih hamba sudah punya yang berikutnya. Allah jawab apa? Bukan sama-sama. Allah jawab, mau apa lagi hambaku? Saking luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka teman-teman yang dicintai, disayangi oleh Allah, fokus kita satu. Dan pelajaran ini selalu menancap dalam relung jiwa kita. Ibtigha'a mardhatillah. Jangan sedikit pun cari ridho manusia. Mohon maaf, Anda mencari ridho manusia, hari ini dia punya pangkat jabatan 2 periode maksimal, periode ketiga tidak bisa lagi menjabat, dan Anda kehilangan apa yang selama ini Anda kejar dan Anda harap-harapkan. Sesiapa yang dia bersandar kepada orang yang punya jabatan, jabatannya ada kurun waktunya.
Siapa yang bersandar kepada orang yang kaya, kekayaan itu bisa Allah cabut seketika. Siapa yang bersandar kepada makhluk, makhluk ini lemah dan dia akan meninggal dunia, itu bukti kelemahannya. Tapi siapa yang mengharap ridhonya Allah, mengharap cintanya Allah, dan dia fokusnya hanya kepada Allah, Allah zat yang akan terus menjaga dirinya dimanapun dia berada. Maka teman-teman, sahabat yang disayang, dicintai Allah, teman-teman anak-anak muda Wonosobo sekitarnya, teman-teman juga sahabat yang dicintai, dikasihi oleh Allah, fokus apakah saya ridho, selaras dengan ridhonya Allah. Coba pelan-pelan tanya. Setiap hal, transaksi saya, Allah ridho gak? Cara saya mekanisme mengatur cash flow keuangan perusahaan, Allah ridho gak? Cara saya melihat anak saya yang pacaran tapi saya gak apa-apa dia pacaran karena dia orang baik, ibu mohon maaf kadang begitu ya. Kamu kalau pacaran sama ini, papa ridho, nah soalnya dia soleh. Catat ibunda, catat ayahanda, laki-laki atau perempuan solih dan solihah tidak pacaran. Jadi kalau nyari pacar yang solih, aduh kamu calon mantu soleh banget, misalnya kayak gitu. Nyari kayak gitu gak bisa didapat lewat pacaran karena orang soleh gak pacaran. Kapan mereka pacaran? Sesudah akad nikah. Jadi kalau lihat bukti keseriusannya, fit and proper testnya, coba tanyai. Bacaan Qur'annya, ilmu agamanya, tanyai. Ibu-ibu juga boleh tanyai satu. Calon mantuku, kamu mau lamar putri saya, tanyai. Kamu faham riba atau enggak? Kalau faham, pertimbangkan. Kalau enggak faham, aduh takut-takut berat. Episode berikutnya nanti berat. Hutang nggak apa-apa lah, ayo utang aja, nggak apa-apa. Coba tanya itu fit and proper testnya. Selain daripada tanya hafalan, kamu mau melamar putri saya? Iya. Nama kamu siapa? Amri Zulfajri Pak. Baca surat Al-Fajr. Kamu siapa? Muhammad Isa Torik. Baca surat At-Torik. Kamu siapa? Muhammad Ali Imron. Tapi kalau dipanggil kulhu Pak di rumah, boleh tuh tes fit and proper test. Namanya siapa? Mujiono. Sebentar, ada surat Mujiono nggak dalam Al-Quran? Gak ada ternyata. Oh adanya surah Al-Mujadalah, yaudah baca Al-Mujadalah. Kan kayak gitu jemaah. Boleh, fit and proper test itu gak salah. Tapi jangan sampai ridhonya kita itu justru berseberangan sama ridhonya Allah. Karena gimana pun teman-teman yang dirahmati Allah, mohon maaf saya harus katakan ini. Sesiapa yang menabrak keridhoan Allah, hidupnya berpotensi porak-poranda. Karena yang dia tabrak itu lebih kuat dari benteng yang dia punya. Ini ada benteng nih, ini ada batu es. Mbok kapal sehebat apapun kalau batu es ditabrak, yang karam siapa? Batu esnya atau kapalnya? Kapalnya. Kita ini menurut kita ridho, tapi ternyata nabrak ridhonya Allah. Menurut kita tenang, dekengan saya kuat, link saya kuat, uang saya siap, fisik saya oke, saya tabrak gak apa-apa. Siapa yang menabrak ridhonya Allah, dia sendiri yang akan porak-poranda. Maka jangan nabrak ridhonya Allah. Manut aja jemaah, jadi hamba yang manut aja sama apa yang Allah mau. Ya Allah, engkau ridho, hamba jalan. Engkau gak ridho, hamba juga akan jauhi. Kata Nabi SAW, fa'tu minhu mastata'tum wa ma amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum. Apa-apa yang Allah ridhoi, lakukan semampu kalian. Apa-apa yang Allah gak suka, jauhi sejauh-jauhnya. Dan sekarang kita jangan sampai jadi orang yang menabrak ridhonya Allah. Jangan sampai jadi orang yang nabrak ridhonya Allah. Karena siapa yang nabrak ridhonya Allah, dia sendiri yang akan binasa. Na'udzubillahi min dzalik, summa na'udzubillahi min dzalik. Teman-teman yang dicintai, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tema kita adalah tentang saya ridho tanda tanya. Beneran enggak?
ridhonya kita selaras. Benar, jalan, pertahankan. Nggak benar, yuk mulai pelan-pelan diperbaiki sebelum jalannya terlalu jauh. Kalau teman-teman terakhir ini, sebelum nanti kita berdoa, balon Zeppelin, balon Kapadokia lah, kalau nggak ngerti balon Zeppelin, balon-balon di Kapadokia itu, kalau dia mulai terbang tinggi, kalau dia balonnya mulai terbang tinggi, jarak dia ngangkat 1/2 meter, kita lompat masih aman atau enggak? Masih aman. Kalau balonnya terbang sudah 100 meter ketinggian di atas tanah, 100 meter kira-kira kita lompat aman atau enggak? Bahaya. Itu yang saya bilang tadi. Kalau masih bisa diperbaiki, perbaiki sekarang juga. Sebelum nanti balon Zeppelinnya terbang terlalu tinggi. Kalau udah nanti terlalu tinggi, jauh PR-nya. Mau lompat banyak pertimbangannya. Tapi mumpung kesalahan kita, mohon maaf, belum terlalu jauh, jangan sampai kejauhan salahnya. Cukup sampai di sini. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang mencukupkan. Kemaksiatan kita itu jangan berlarut-larut, jangan diteruskan kepada anak-anak kita, keturunan-keturunan kita, tapi setiap kebaikan diteruskan, dilanggengkan, setiap keburukan tahan, cukup sampai di sini. Barakallahu fikum. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah ada banyak di antara sahabat kita datang jauh-jauh. Alhamdulillah ada Pak Tom John, Pak Slamet dari Bogor, ada lagi Mas Bayu dari Kulon Progo beserta ayahanda kami terhormat dari Kulon Progo. Ini banyak musafir-musafir, dan Rasul pernah bersabda, doa yang tidak tertolak salah satunya adalah da'watul musafir, doanya para musafir. Maka mari kita berdoa, insya Allah mudah-mudahan doa kita berpotensi diterima semua. Terlebih lagi ada doa para musafir yang hadir di tengah-tengah kita insya Allah. Mari teman-teman kita berdoa sejenak. Nastaghfirullah wa natubu ilaih, nastaghfirullah wa natubu ilaih, nastaghfirullah wa natubu ilaih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazan idza syi'ta sahla. Rabbana 'alaika tawakkalna, Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika wala tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, bila ada di antara pihak-pihak tertentu membenci kami, lembutkan hati beliau untuk tidak membenci kepada siapapun. Kalau ada pihak-pihak yang berencana untuk melukai kami, mengkhianati janji-janji yang telah disepakati, luruskan hati beliau agar beliau tidak mengkhianati siapapun. Ya Allah, bila ada pihak-pihak yang menghalang-halangi niat baik, setiap rencana baik yang sedang direncanakan, maka luluhkan hati beliau untuk tidak menghalangi segala kebaikan yang direncanakan. Ya Allah, mudahkan semua hajat-hajat kami, mudahkan semua urusan-urusan kami, mudahkan segala cita, impian anak cucu kami. Jadikan mereka anak-anak ahli surga ya Rabb. Jadikan mereka anak-anak yang mulia dunia akhirat. Jadikan mereka anak-anak yang senantiasa dekat dengan Engkau ya Allah. Ya Allah, jadikan kami hamba-Mu yang selalu jujur menerima kebaikan dari siapapun kebaikan itu disampaikan. Jadikan kami hamba-hamba-Mu yang jujur menerima nasihat kebaikan dari siapapun nasihat itu diutarakan. Ya Allah, jangan biarkan hidup kami hanya menambah dosa dan maksiat semata, tapi jadikan hidup kami sebagai tempat kami banyak beramal salih. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sahabat di TikTok, YouTube, Instagram, bila mana di antara sahabat di TikTok, YouTube, Instagram ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian saya, sahabat bisa tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Gimana cara bergabung di grup WhatsApp kajian saya? Caranya tap link di bio TikTok atau Instagram, sebut nama, asal kota, asal negara. Kalau ada di YouTube, buka kolom deskripsi, ada nomor WhatsApp di kolom deskripsi di channel YouTube. Teman-teman juga silakan kalau ada yang mau bergabung nanti tap link aja. Begitu ya sahabat sekalian. Terima kasih banyak, mudah-mudahan insya Allah kita bersaudara di dunia, berkumpul lagi di surganya Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.